Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita masih dalam firman Allah, masih dalam keadaan sehat bugar dan bahagia, masih dalam keadaan hati yang tenang dalam beribadah, masih dalam keadaan mudah-mudahan ekonominya terjaga, masih dalam kondisi kebahagiaan yang istiqomah, yang mudah-mudahan itu memang melekat sama kita semua sehingga membuat kita menjadi nikmat dalam ibadah. Selawat bersama kita aturkan kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, yang mudah-mudahan syafaatnya nanti melekat sama kita di yaumul qiyamah. Pertama-tama yang MC hormati, penyelenggara lokasi yang senantiasa memberikan izin, memberikan wadah kepada kami semua pihak perwakilan penumpang dari Prodi Manajemen untuk melakukan kegiatan yang mudah-mudahan memberikan manfaat. Yang kami hormati juga Ketua PKM kita, Bapak Dede Adi, saat ini yang sedang bahagia sepertinya senyum menjadi mendapatkan kebahagiaan menular kepada kita. Yang kami hormati juga Ketua Parki serta Ibu Maisarah, Ibu Maisarah yang mudah-mudahan dalam keadaan senantiasa diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Serta yang saya menganggap sudah menjadi rekan saya tahu dianggap balik atau enggak, Coach Madan yang olahraganya malam. Kita senantiasa dalam keadaan bugar, kita memberikan kebugaran kepada yang lain. Baiklah, kita akan susun acara kegiatan pada hari ini. Susunan yang pertama adalah pembukaan, kemudian pembacaan ayat suci Al-Quran yang insyaallah nanti akan dilantunkan oleh Ustaz Yakub Hermansyah sekaligus hari tilawah, tolong dibabat sekalian. Kemudian ada sambutan-sambutan baik dari pihak Universitas Pamulang dan dari Orki serta dari Ibu Maisarah. Supaya saya nggak salah di bagian namanya. Pertanyaan saya sebelumnya di mana tadi Ibu ya? Jadi yang dimaksudkan lah tidak apa-apa. Kemudian ada pemaparan materi dari Pak Dede Adi sekaligus ganti 2 kali, yang mudah-mudahan nomor 1 aja. Jadi sambutan juga, pemateri juga, serta materi. Kemudian setelah materi nanti ada sesi tanya jawab, diskusi dan penutup. Oke, untuk yang pertama kita buka dengan kegiatan hari ini dengan mengucapkan kalimat basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya lantunan ayat suci Al-Quran kepada Ustaz Yakub Hermansyah, SDMM, dipersilakan dengan segala hormat. Enggak, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinah. La'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal awlad kamathali ghaythin a'jabal kuffara nabatuhu thumma yahiju fatarahu musfarran thumma yakunu hutaman wa fil akhirati 'adzabun syadid wa maghfiratun minallahi wa ridwan wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha ka'ardis samaa'i wal ardh
والله ذو الفضل العظيم ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang takut dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ketahuilah sesungguhnya kehidupan dunia itu hanya permainan dan senda gurauan, perhiasan dan saling berbangga di antara kamu, serta berlomba dalam kekayaan dan anak keturunan. Seperti hujan yang tanam-tanamannya mengagumkan para petani, kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning, kemudian menjadi hancur. Dan di akhirat nanti ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keridhoannya. Dan kehidupan dunia tidak lain hanyalah kesenangan yang palsu. Berlomba-lombalah kamu dalam mendapatkan ampunan dari Tuhanmu dan surga yang seluasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan bagi orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Rasulnya. Itulah karunia Allah yang diberikan kepada siapa yang Dia kehendaki, dan Allah mempunyai karunia yang besar. Setiap bencana yang menimpa di bumi dan yang menimpa dirimu sendiri, semuanya telah tertulis dalam kitab Lauh Mahfuz sebelum kami mewujudkannya. Sungguh yang demikian itu mudah bagi Allah, agar kamu tidak bersedih hati terhadap apa yang luput dari kamu, dan tidak pula terlalu gembira terhadap apa yang diberikannya kepadamu. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong dan membanggakan diri. Astagfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kebetulan itu coach Ayo, tapi kalau di pendidikan bermain. Yang saya hormati ketua pelaksana yang ada di Milan, Pak Dede Andi, ya. Kemudian yang saya hormati juga sebenarnya ada dari ketua komi ya, tapi ternyata beliau belum hadir pada hari ini dan bersyukurnya kita dikasih tempat ya di tempat untuk bisa melaksanakan agenda PKN ini. Saya menyapa semuanya nih yang cocok ada Coach Mat Ali, itu yang namanya Mat Ali, Coach Pidato, ada Coach Coach harusnya ini Master Coach dari masternya instruktur Tangsel. Ya, saya pertama kali belajar Korea itu sama beliau. Jadi saya tadi pas di Jepang itu malu gitu ya, karena beliau itu guru saya. Karena Korea dari awal Korea itu dia bikin orang apa dia langsung jongkok. Ya, saya dalam berkata kita sampaikan salawat salam kepada kita Nabi Muhammad SAW. Syukur ya, alhamdulillah semua diberikan sehat, diberikan nikmat iman, nikmat Islam, kemudian juga kesempatan untuk bisa hadir di sini. Terima kasih juga teman-teman instruktur saya yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, tapi baru perhatikan kita saya kepada coach semua teman-teman mahasiswa yang sudah menempatkan untuk bersama ini hari ini. Saya bagian bersama apa? Sudah semua ya? Yang sih sudah duluan ya. Mungkin kita sudah 3 kali ya? Kita untuk Oki sudah 3 kali ya? Sebelumnya yang di Jiwaya ini ASN. Jadi untuk saat ini ASN asal itu sendiri belum menjadi 1 dengan salah urusannya pun ya, jadi 1 ya seperti itu. Nanti saya akan memberikan pertanyaan ya kita untuk pengurus PKN sendiri. Ya teman-teman instruktur juga tahu ini pengurusnya. Jadi nanti kalau ada apa bisa langsung menghubungi sesuai dengan ini ya tulisnya seperti itu. Saya di sini selaku ketua organisasi, kemudian kalau di ini bukan kemudian ada sekretarisnya Mbak Bulan. Mbak Bulan kebetulan anaknya sedang sakit ya, ada 4 yang sudah sakit. Sehat kembali semuanya. Kemudian bendaharanya Mbak Hajar, mohon berdiri Mbak Hajar. Berdiri aja sebentar ya. Kemudian ada bagian diklat ya. Diklat itu Fitri Indah Sukma atau biasa dipanggil Coach Sukma. Beliau adalah istri dari Coach Nada, jadi suami istri jadi pasangan Coach itu adalah Coach Tangsel, ya. Kemudian ada Pak Yo, beliau itu bagian iklan juga ya dengan Coach Sukma. Apa sih kemarin di press apa? Oh salah, berarti tadi bina prestasi ya. Ada Coach Sukma dan Coach Ayo. Nah baru dimasuk ke diklat dan pertandingan ada Coach Krisnawati tapi beliau tidak hadir. Nah ini istrinya Coach Hidarto, pasangan Coach juga Coach Tangsel. Oh iya, Mbak Hajar juga pasangan Coach dengan Coach Erwin. Coach Erwin. Nah di sini banyak pasangan-pasangan saya aja nih yang menjadi coach. Kemudian ada Bunda Hani, beliau pakarnya Zumba. Beliau lagi banyak orderan catering, jadi selain coach juga sebagai pengusaha di sini, banyak pengusaha di sini ya, coach. Kemudian Mbak Hamida, Mbak Ida sedang berdiri yang dari Coach Ida sedang berdiri ya, ini bagian diklat. Ya lanjut ke bagian humas, ada Ibu Muslihah yang ini Coach Muslihah Mayasati, Esko. Ya, pada diri persilakan berdiri. Kemudian ada Coach Tati Herawati, silakan.
dalam acara bakal ini ya, dalam acara pengabdian kepada masyarakat, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, program studi manajemen, program sarjana oleh Organisasi Olahraga Seluruh Indonesia. Tepuk tangan dong. Orki perlu meningkatkan kapasitas. Saya itu tiap kemanapun, nggak tahu sekarang tiba-tiba tempat gym penuh gitu. Tempat gym penuh, tempat pedal penuh, segala macam. Kenapa? Ternyata olahraga itu bukan hanya orang-orang tertentu saja yang bisa, tapi siapapun bisa. Di depan kantor saya itu ada nama cycle. Cycle itu sekali masuk buat pilates doang, kalau nggak salah 200 apa berapa? Sekali masuk karena di daerah Kemang. Tahu sendiri di daerah Kemang. 200 sudah disiksa berbayar. Tadi kata Bubur kalau mau masuk Orki gratis. Kan cuma iuran aja. Iuran pun nggak seberapa. Daripada 200 bayar 200 sekali datang dulu. Sekali datang udah disiksa, besoknya langsung ngegang jalannya. Karena kayaknya orang yang nggak biasa pakai alat saya mau di sana, cuma masalahnya mahalnya itu. Apalagi sekarang pedal sejam paling murah 300 ribu. Alatnya udah 1,5 juta. Padahal tadi Coach Madar udah mana gitu ya? Pahanya itu udah berasa, ngapain gue harus pedal? Kalau bikinnya, kalau kita kan bikinnya kayak gitu. Jadi jangan sampai ketika kapasitas kita tidak dibarengi, malah kita tergerus sama pendatang-pendatang baru. Lalu kemudian mereka lebih tertarik yang berbayar, yang mahal karena mengambil gengsi. Iya, FOMO betul. FOMO kemarin kan zamannya COVID itu FOMO-nya sepeda, hampir semua orang punya sepeda. Termasuk sepeda saya untuk beli 500, ada yang beli 2,5 juta, saya kasih. Saya beli 500. Iya, jadi pas sebelum COVID kan saya punya sepeda di rumah. Punya sepeda, lalu kemudian sepedahan itu karena memang sepedanya saya beli 500 ribu. Itu baru saya beli, terus pakai beberapa bulan kemudian. Lalu kemudian saya taruh, begitu COVID, orang-orang pada jalan sepeda katanya udah barang harga. Jadi ada yang nawar 2 juta, 2 juta setengah. Ya udah saya kasih yang 2 juta setengah. Tapi dia nawarnya mau gede. Ya udah saya kasih. Ternyata setelah itu bilang. Lalu kemudian mungkin dulu ada futsal. Kesini-sini ada lagi mini soccer. Lalu sekarang ada pedal. Yang artinya ibu-ibu segala macam, bapak-bapak semuanya selain pedal ada pilates segala macam. Pokoknya semuanya pengennya gaya hidup sehat. Nggak tahu. Maksudnya itu apakah memang mereka hanya tadi mau ikut-ikutan ataukah murni karena mereka mau menjaga kesehatan. Tapi pada intinya adalah kita sebagai di sini mungkin ibu-ibu semuanya adalah para pendiri Orki, organisasi olahraga kebugaran Indonesia. Artinya udah di bawah naungan pemerintah. Artinya pasti harus bagaimana sih caranya biar kita itu jadi magnet buat masyarakat. Salah satunya tadi bahwa saya mau bilang sebentar sama Coach Madar bahwa ketika olahraga itu kalau pandangan dulu kan harus seksi. Saya masuk ke pedal itu nggak salah kalau melihat makanya luar biasa. Tapi begitu orang-orang yang memang tidak pede terus masa iya sih gua harus coba jiwa kan nggak mungkin. Itu kan bawaan batin. Masa iya daripada gua harus copot segala macam. Ya malu juga sih Bu, kadang-kadang orang berhijab segala macam. Semuanya orang pada istilahnya pada pakai rok mini-mini ya. Lama-kelamaan saya juga minder gitu. Saya ngajak istri saya tempat pedal. Buang aja sebenarnya gak ada yang berhijab, saya doang itu cuma sekali-kalinya main. Habis itu ya sudah, tadi ketika ngobrol sama Coach Madar bahwa di Orki ini menaungi bahwa olahraga itu harus seksi. Bisa kok yang berhijab, yang tutup segala macam kita kok. Bisa kok gerakannya juga segala macam. Dan ternyata memang alhamdulillah di Orki ada. Artinya itu menjadi magnet tersendiri buat buat masyarakat di sekitar bahwa kalau mau olahraga itu gak perlu beli baju seksi, gak perlu baju olahraga seksi, cukup pakai hijab, olahraga udah disediakan segala macam, bahkan ketika masuk pun udah gratis. Itu luar biasa. Cuma saya di daerah saya masih belum ada. Senang tetap ibu-ibu ya di depan masjid duduk selesai. Yang nonton siapa bapak-bapak semua karena ya tadi lagi belum ada Bu. Di tempat saya belum ada di Pondok Tahu. Lalu kemudian saya pindah ke Pondok Cabe nggak ada yang senang. Jadi ya mudah-mudahan kedepannya Orki bukan hanya di daerah Tangselnya saja, tapi mungkin merambah ke ke daerah atau ke lokasi-lokasi atau dusun-dusun segala macam yang memang mereka minim informasi. Yaitu tugasnya ketua ya Bapak jangan lupa Bapak jangan lupa agar olahraganya semakin mantap. Ya jadi adalah proses peningkatan pengetahuan dan keterampilan skill. Jadi namanya capacity building itu adalah peningkatan keterampilan dan pengetahuan skill. Skill itu ada dua, ada soft, ada hard. Kalau hard itu adalah kemampuan yang bisa diasah, kemampuan yang bisa dilatih. Contohnya tadi gimana? Senamnya gaya apa? Tadi ada Rita Sugiarto tiba-tiba DJ gitu lagi. Kemudian ada ada pendinginan, ada pemanasan, ada penghangatan
artinya itu kan bisa diasah, bisa dilatih. Itu disebut dengan hard skill. Kita nggak bisa ngerti, kita nggak bisa ngomong bahasa Inggris, kita nggak bisa ngomong bahasa Jawa, bisa. Itu namanya hard skill, bisa dilatih. Kalau soft skill itu lebih kepada istilahnya kemampuan interpersonal kita di dalam diri kita, sikap, komunikasi, tata krama, perilaku. Nah itu yang terkadang sulit untuk dilatih. Karena apa? Biarpun sudah dilatih, kalau bawaannya seperti itu ya tetap aja. Orangnya komunikasinya tolong dijaga, tapi begitu ngobrol sama orang nyakitin. Nah itu artinya balik lagi harus ada peningkatan pengetahuan melalui apa? Keterampilan dan pengetahuan itu sendiri. Pengetahuan dari mana dapat? Sekarang udah banyak, buka handphone, buka YouTube, buka apa segala macam. Bahkan saya kalau lagi ngajar di kampus, kamu mau cari pengetahuan yang positif di YouTube banyak. Sampai maling motor pun di YouTube caranya ada. Seperti itu, saking orang ngirimin istilahnya ngirim tata cara. Jadi semuanya orang bisa jadi mekanik, bisa jadi apa. Kadang-kadang saya buka handphone sendiri kalau lagi rusak, buka aja gitu. Karena apa? Ada panduannya, tinggal beli alatnya, beli itunya lagi daripada gue service center beli 200.000, ternyata beli layarnya doang di streamnya aja di toko online cuma 80.000, sama lemnya 15.000, 100.000 ya. Daripada ke sana belum kita sih ngantri segala macam, belum suruh ngirim handphonenya udah WhatsApp segala macam, apalagi kalau ada data-data penting. Saya bongkar bisa jadi hidup lagi daripada saya harus berjuta-juta ini bongkar sendiri. Lalu kemudian yang berikutnya adalah sikap. Apa sih yang harus ditingkatkan? Sikap, attitude. Nah ini sikapnya ini artinya bagaimana sih kita bisa membawa ke masyarakat yang tadi saya bilang. Oke, punya paket besar. Itu loh, oke, orang yang berhijab bisa olahraga tanpa harus menonjolkan yang perlu ditonjolkan. Ya, jujur olahraga itu, ya tadi, masa sih harus seksi, masuk ke pilates, gak mungkin Pak berhijab bisa aja, kenapa enggak gitu. Tapi orang terkadang kalau mau ngelatihnya itu bisa kasih coba dulu, kayak gitu. Coach itu ngomongnya kayak gitu, tapi ketika masuk ke oke, ya mereka akan ternaungi. Jadi artinya sikap kita dalam menerima ini seperti apa ya? Ya kita komunitas kita semakin banyak orang semakin akan ikut, daripada mereka harus berubah, harus jadi seksi juga mungkin juga ya. Seperti itu. Lalu yang berikutnya adalah perilaku, behavior. Nah itu tadi perilaku terhadap perubahan itu, apakah orang itu menerima atau enggak? Ya ketika orang datang di kehidupan masyarakat, ini apa sih? Oh ternyata yang senang adalah hidden semua. Tapi ya saking udah banyaknya udah gede, berarti diterima. Yang diterima di lingkungan masyarakat. Nah ini yang disebut dengan capacity building. Artinya peningkatan kapasitas melalui pengetahuan dan keterampilan, sikap dan perilaku individu terhadap apa? Terhadap kelompok atau organisasi itu sendiri. Karena kalau kita mau merubah, kita nggak bisa merubah individunya, nggak bisa merubah organisasinya, tapi harus merubah semuanya. Pertama individu ada keinginan untuk berubah. Lalu kepada organisasi juga mendukung untuk individu itu berubah. Lalu kemudian ke global, di global juga didukung bahwa ketika perubahan itu ya kita udah siap. Seperti itu ya. Yang idealnya capacity building itu berupaya memperkuat kemampuan adaptasi diri dan organisasi dengan tujuan agar mereka dapat merespon perubahan lingkungan di atas situasi yang tengah berlangsung. Di sana itu yang tadi saya ceritakan, mereka itu lagi pomonya pedal, pilates segala macam. Bahkan ketika saya pulang ke jam maghrib pun, ibu-ibu di lantai 3 itu masih pakai joget-joget segala. Ya, artinya bagaimana sih kita bisa merespon itu? Mereka berbayar aja rela kok, masih yang bilang sekedar rela. Berarti yang kurang apa? Kalau di pemasaran mungkin jatuhnya promosi. Bicara lagi mungkin promosinya di mana? Teman-teman mungkin atau ibu-ibu semua punya media sosial, gemar bikin status, masukkan ke media sosial segala macam, diselesaikan. Artinya dikirim ke sana, lalu kemudian nanti orang-orang akan melihat banyak, lalu kemudian akan menjadi FYP, lalu kemudian akan ditonton sama ribuan orang. Kenapa kayak kan? Udah selesai? Iya, sebentar lagi. Lanjut. Capacity building juga banyak tuh, ada individual, ada organisasi, ada komunitas, ada nasional. Lalu kemudian metodenya gimana? Ada pelatihan. Gak usah dibilang lagi itu bagian pelatihan yang pasti ya. Kalau mau meningkatkan kapasitas harus dilatih. Lalu kemudian harus di-mentoring, harus di-coaching. Makanya ada coach Madan, ada coach Dato, ada coach Bupati, ada coach Maisaro, segala macam. Artinya apa? Setiap coach punya gaya tersendiri. Kamu maunya yang mana? Di-mix boleh. Kalau di-mix ya berarti dari semua coach ilmunya yang serap, kita bisa mendirikan komunitas sendiri. Tapi di bawah naungan Rocky. Oke, di Pondok Labu belum ada kata-kata ini. Gue mau bawa deh karena udah dapat ilmunya dari beberapa coach. Jadi metode senamnya dari mulai pendinginan sampai dengan pemanasan sampai dengan dingin lagi katanya udah ada. Nah artinya seperti itu. Lanjut mas.
Lalu kemudian manfaatnya ini udah jelas ya, efektivitas, adaptasi, lalu kemudian keberlanjutan, peningkatan kinerja. Jelas. Peningkatan kinerja itu adalah output yang dihasilkan. Artinya gimana cara mengukurnya? Yang tadinya organisasinya kecil bisa menjadi membesar. Karena apa? Berarti ada peningkatan kinerja. Kinerja dari mana? Tadinya kan anggotanya cuma beberapa, lalu kemudian beratus, lalu kemudian beribu, lalu kemudian berjuta. Itu kurang lebih. Artinya ada peningkatan. Yang tadinya ini itu apa sih? Oh ternyata ini olahraga segala macam seperti itu. Silakan dilanjut. Tantangannya ini nih. Yang menjadi tantangan adalah keterbatasan sumber daya. Artinya ya, sumber daya. Sumber daya itu bisa manusia, bisa material, bisa materi. Yang jadi sumber daya itu banyak. Kita mungkin SDM-nya banyak, tapi biayanya nggak ada, Pak. Nah itu yang baru kita pikirkan. Makanya tadi saya ngobrol Pak Madan, ini kan organisasi. Kalau seandainya di organisasi tersebut, kira-kira yang bisa menghasilkan seperti apa? Karena kan selama ini hanya istilahnya teman-teman hanya berkomunitas, lalu kemudian membentuk suatu komunitas yang kerja tetap kerja sendiri, biaya sendiri. Kalaupun ada iuran ya untuk pertemuan-pertemuan mungkin. Jadi mungkin ini PR-nya buat kebutuhan lebih. Jadi kira-kira yang bisa menghasilkan buat para anggotanya itu gimana? Apakah mau ada bayaran yang seperti Pilates itu? Karena mereka mendirikan komunitas gede, wajar kayak main pedal 300.000 per jam, ya karena dia ada karyawan segala macam. Jadi bisa nggak kalau seperti itu? Ya, jadi masuk ya jangan 100 orang tuh Mbak, harus ada uang registrasinya minimal gitu. Tapi kalau sama kampus kita 300 kalau bisa di bawah kampus kita. Kampus kita 300 mungkin masuk ke Waki, biaya pendaftaran 100.000 gitu. Uang bulanannya berapa? Jadi nanti buat menghidupi para anggotanya, karena anggota yang kerja di situ, yang posisinya di situ segala macam kan mereka juga punya kepentingan sendiri, atau mungkin bisa menciptakan produk sendiri, bisa menciptakan kalau kemudian dijual, kamu jualan apa, atau jualan cireng ngambil dari toko bekas saya ada di sana, terus kemudian bikin warung segala macam, itu barang lebih. Ya jadi mungkin itu sedikit masukan, karena ya mau bagaimanapun kalau sebuah organisasi mau berjalan ya sumber dayanya, terutama sumber daya materi itu harus ada. Kita kan nggak bisa mengandalkan pemerintah itu. Saya kerjasama sama PLN, batu baranya kita cepat dikirim, pembayarannya berbulan-bulan. Nah itu, apalagi komunitas itu kalau kita nggak bikin proposal sebaik mungkin, mereka juga nggak tahu dilihat apa enggak. Lalu kemudian turunnya bertahap-tahap dari pusat kemana jebret ke sini, akhirnya nyampenya seberapa, jadinya ini jadi kan kita nggak mungkin nunggu itu. Jadi mungkin para anggotanya atau para pengurus mungkin ini bisa jadi masukan, karena kalau mau besar ya mau gak mau kan kita nggak mungkin juga ikhlas terus dari diri sendiri, apalagi buat orang lain masuk aja enak. Kita mikirin sewa tempat, beli ini beli itu, tenaga segala macam. Nah itu kurang lebih mungkin bisa dijadikan bahan pertimbangan. Lalu yang kedua adalah resistensi terhadap perubahan. Artinya ini menjadi tantangan, karena setiap perubahan itu pasti ada yang menerima, ada yang nolak. Bagaimana kira-kira siap apa enggak? Lalu yang ketiga adalah pengukuran dampak. Kalau kita sudah artinya OKI sudah berdiri, dampak masyarakat itu gimana, positif atau negatif? Tahunya dari mana ya? Dari humasnya. Setahu saya sampai saat ini saya dapatnya positif, karena apa? Ya tadi bahwa olahraga itu nggak harus buka-bukaan, bisa kok tutup. Artinya istri saya mau dilihatin orang, biar aja mau dilihat apa yang. Jadi nggak ada bapak-bapak yang mau nonton. Selama ini kan kalau saya jalan itu dari rumah ke Bintaro, mana sih kalau berapa itu di jalan banyak yang senang. Itu yang rata-rata yang nonton bapak-bapak semua. Karena apa ya? Komunitas yang pertama ibu-ibu erotik, yang kedua komunitas bapak-bapak. Betul. Kalau saya jadi oh ternyata iya saya paham. Bahkan di depan masjid itu rumah saya tuh kalau lagi lewat lagi apa Pak? Biasa kalau lagi sarapan kan sarapan pasti di sana. Kayak gitu karena di depannya ada yang senang. Ya lalu yang berikutnya adalah konteks lokal. Berbagai konteks lokal yang berbeda dan mempengaruhi efektivitas program. Nah ini konteks lokal itu yang tadi saya bilang. Ini di daerah Tangsel mungkin akan beda dengan Pondok Labu, mungkin akan beda dengan Agung, mungkin akan beda. Jadi konteksnya itu seperti apa? Jadi agak sulit mungkin untuk masuknya karena mereka itu masih belum awam. Gila olahraga pakai jilbab apa enggak gerak? Pikirnya kayak gitu. Bahkan dia udah pakai copot jilbab masih gerak, gobios. Cuma kan tetap kita pada pendirian awal bahwa di OD itu ya olahraga itu harus seksi gitu. Olahraga itu bisa kok berhijab, bisa kok tutup. Artinya jangan hanya istilahnya jangan hanya orang yang nggak bercadar atau orang yang nggak berhijab yang bisa olahraga, tapi berhijab atau yang bercadar itu bisa. Makanya itu udah menjadi kekuatan utama. Harusnya
sudah bisa mengatasi tantangan. Ini tahapannya yang pertama ada perencanaan. Tadi coba direncanakan dulu, kira-kira kedepannya mau seperti apa, biayanya seperti apa, iurannya seperti apa, karena apa? Untuk menghidupi para anggotanya. Lalu yang kedua, dilaksanakan. Jangan hanya direncanakan. Kalau nggak dilaksanakan, ya itu akan menjadi angan-angan. Kita udah rencana tahun ini, sekarang udah tahun 2026. Rencananya dari tahun 2020 dan tahun udah jalan-jalan. Lalu yang berikutnya adalah evaluasi. Kita lihat, kira-kira apa kekurangannya, apakah coach-coach yang kemarin ada itu masih loyal sama kita, kenapa dia masih loyal, apakah memang hobi, apakah memang dia sudah menjadi sultan gitu misalnya, jadi udah gak perlu lagi kerja, jadi setiap harinya ya saya ikut senam aja, apakah mungkin ada pendapatan lain yang bisa masuk ke komunitas itu sendiri. Lalu yang berikutnya adalah tindak lanjut. Jadi tindak lanjut itu adalah melihat lagi perencanaannya udah sesuai, pelaksanaan sudah sesuai, evaluasinya udah apa belum. Jadi ketika semuanya dijalankan dengan ini, maka tahapan capacity building itu mungkin bisa berjalan dengan baik. Ya mas. Strateginya ini nanti aja baca. Lanjut saya diomelin itu. Nah ini, balik lagi. Nah ini Pak izin sebentar lagi ya Pak. Kalau kasih materi itu jangan setengah-setengah atau ilmunya juga dapat setengah-setengah. Ya jadi ketika ibu-ibu atau bapak-bapak mau berubah, mau suatu perubahan, bahwa ada 4 tahap yang harus dilewati. Kita sebutnya agil. Pertama adalah adaptasi. Ingat ya, ketika mau merubah sistem atau merubah kapasitas, kita mampu nggak beradaptasi. Mungkin nggak usah jauh-jauh lah. Kayak kita olahraga, yang biasanya gerakannya main di paha, main di tangan, main di kaki, tiba-tiba ke gerakan lain. Kira-kira bisa nggak beradaptasi? Lalu yang kedua adalah goal. Kan agil. Pertama adaptasi, yang kedua goal. Kira-kira apa sih capaiannya? Lalu yang ketiga adalah latensi atau pemeliharaan pola. Seperti apa? Lalu yang keempatnya adalah integrasi. Nah, integrasi itu adalah adanya keselarasan dengan yang dibutuhkan saat ini. Sekarang itu orang lagi pomo-pomoan nih. Kita harus pakai yang seperti apa biar mereka juga ikut-ikutan, istilahnya yang pomo-pomo itu biar bisa melirik ke hoki. Seperti itu. Jadi artinya ini 4 tahapan yang memang harus dilalui apabila kita mau merubah sistem apa? Sistem untuk meningkatkan kapasitas. Apa yang disebut dengan capacity building. Lalu yang terakhir adalah capacity building adalah kunci untuk memberdayakan individu, organisasi, dan komunitas untuk mencapai tujuan mereka dan beradaptasi dengan perubahan yang terus-menerus. Nah, dengan perencanaan yang tepat dan strategi yang efektif, capacity building dapat memberikan dampak signifikan terhadap tingkatan kinerja dan keberlanjutan pembangunan atau keberlanjutan organisasi itu sendiri. Jadi semoga materi ini bisa bermanfaat buat ibu-ibu semua, terutama terkait dengan yang pomo-pomo di luar sana. Semoga dengan ada perubahan itu akan menjadi pelecut buat tubuh Orki sendiri, bahwa mereka hanya pomo-pomo, suatu saat juga akan hilang. Tapi Orki dari beberapa tahun yang lalu tetap Orki gitu. Artinya evaluasinya adalah semakin bertambah anggotanya atau semakin berkurang. Kalau semakin bertambah berarti apa saja yang harus kita perbaharui. Kalau semakin berkurang berarti apa sih yang harus kita lakukan agar anggota kita tidak berkurang. Itu aja sih paling. Sekali lagi saya tidak menggurui, saya hanya berbagi pengalaman, berbagi pemahaman yang mungkin saya dapatkan di bangku sekolah. Itu aja dari saya, dari pribadi saya mohon